Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Saudara-saudariku seiman dan setakwa dimanapun berada, sudah kita saksikan, kita lihat dengan mata kepala kita bahwasannya dari dulu sampai sekarang saudara-saudari kita seiman, seagama, seakidah, yaitu di Palestina, tempatnya di Gaza, hari ini sampai hari ini orang-orang Israel masih musuhi, masih menyerang saudara-saudara kita. Jadi kita selaku umat Islam harus tidak diam. Karena mengapa? Salah satu kiblat umat Islam di atas dunia ini yang pertama yaitu di Palestina, Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW 17 bulan lamanya, kiblat kita yang pertama adalah Baitul Maqdis. Jadi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW tidak tinggal diam saja, harus mengambil andil dalam hal ini, berpartisipasi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala merupakan, telah Allah katakan, pintu langit di dunia adalah Baitul Maqdis. Allah katakan, Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad, Allah sampaikan dua masjid yang ditempuh oleh Nabi Muhammad. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Maka kami selaku saya mengimbau kepada seluruh kawan-kawan dimanapun berada, anak-anak muda, generasi muda. Kenapa harus anak muda? Kenapa tidak orang tua? Karena kalau orang tua berjuang itu sesuatu hal yang biasa, karena dia akan mati. Tapi kalau anak muda bangkit, maka itulah kebangkitan Islam, itulah kebangkitan semangat darah yang merah untuk menjajah, untuk berjuang menolong Palestina. Menolong tidak hanya harus pergi ke sana berjuang perang, tapi dengan alat-alat teknologi yang sudah diberikan oleh orang Cina, kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Kita gunakan Facebook, kita gunakan media sosial, Instagram, semuanya kita gunakan untuk alat dakwah, untuk menolong teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi saya mengimbau kepada seluruh umat Islam, terutama untuk generasi muda, bangkitlah, berjuangkanlah agama Allah ini. Kenapa? Karena jangan kita selaku anak muda disibukkan dengan game online, dengan TikTok, dengan sosial media, sementara saudara-saudara kita berada di Gaza, menangis. Anak-anak kecil di Gaza, di Palestina, kita lihat betapa sedihnya kita melihatnya. Dirobek-robeknya anak kecil tersebut. Dia tidak memperhatikan besar dan kecil, apapun bentuknya, dia musnahkan oleh warga negara rakyat Israel yang laknatullah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tak hancurkan Israel? Mengapa? Karena Allah ingin kita selaku Indonesia, negara yang dekat, negara yang sangat dekat, ketika itu Palestina mengibarkan bendera Indonesia di atas benderanya.
maka kita selaku umat Indonesia terus jangan diam, harus berjuang menolong Palestina dengan apapun. Kita harus berjuang. Jadi sekali lagi kepada anak muda, kita harus perjuangkan Palestina ini. Jangan sampai Palestina, jangan sampai Masjidil Aqsa direbut atau dihancurkan oleh Israel laknatullah. Saudara-saudariku seiman dan takwa kepada Allah SWT. Jadi sekali lagi, karena kita ini mati nanti, apa yang kita bawa kecuali ilal ladzina amanu, kecuali iman wa amilus sholihat dan amal soleh. Orang-orang yang menolong Palestina pasti nanti Allah letakkan dalam keadaan bersama golongan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Jangan katakan orang yang mati syahid itu mati. Jangan katakan orang Palestina itu mati, padahal mereka hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang Palestina, orang yang berjihad di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tashurun, tetapi kamu tidak menyadari, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Jadi kokohkan iman, kokohkan kegigihan untuk membela Palestina, karena Palestina adalah kotanya Nabi. Palestina adalah kota yang suci. Kenapa? Karena dikunjungi oleh Nabi yang suci, menuju Tuhan yang suci, berada di langit-langit Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad SAW di atas, berada di atas Masjidil Aqsa. Disitulah Nabi Muhammad menuju langit dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.